Baik, jadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura di dalam pertemuan kami pada hari ini dengan DPD RI menyampaikan perihal yang cukup penting terhadap definisi pemajuan kebudayaan. Jadi pemajuan kebudayaan itu bukan ansih pada budaya yang bersifat seremonial, tapi pembinaan kebudayaan menuju ke seremonial. Nah, jadi sudah kami sampaikan. Kenapa ini bisa kenapa ini kami berharap bisa tetap dilakukan dalam proses pemajuan kebudayaan secara ideal? Karena kita berharap sebentar lagi kita punya momen kehadiran ibu kota negara. Nah, ketika kita punya momen ibu kota negara ini tadi, tentunya harus ada kekuatan daripada budaya Kutai yang sekarang ini menjadi bagian daripada kepentingan kita. Contoh, ketika kita turun dari Bandara Denpasar, begitu, apa yang bisa kita lihat di sana dan apa yang bisa kita rasakan? Pikiran kita, hidung kita, telinga kita, mata kita, semuanya itu sudah terkooptasi oleh situasi budaya Bali. Nah, jadi pada saat masuk pintu masuk saja progres itu sudah dilakukan. Coba dibayangkan ketika kita masuk kepada bandara di Balikpapan atau bandara di Samarinda, sangat berbeda. Padahal nanti kita akan kedatangan jumlah orang yang banyak. Nah, momen inilah yang Anda katakan tadi, ada satu pertanyaan besar, apakah kita sudah siap menyambut ibu kota negara? Selama proses pemajuan kebudayaan dari ibu kota negara ini terhadap kepentingan budaya Kutai belum utuh, belum ideal. Makanya tadi kami menyampaikan kepada pihak Ketua DPD RI agar ini bisa dijadikan kepentingan pada proses pemerintah pusat sampai ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi pemajuan kebudayaan ini cikal bakalnya itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kepentingan Kesultanan Kutai Kartanegara. Memang tidak berkaitan secara langsung, tapi secara signifikan dasar budaya yang ada di Kalimantan Timur itu adalah Kesultanan Kutai Budaya, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Karena apa? Ada tata aturan yang dulu telah dibuat menjadi dasar bagaimana pemajuan kebudayaan itu bisa menjadi dasar kepentingan pada saat yang lalu. Yaitu apa? Adanya kitab Panji Selatan dan adanya kitab Brajaniti. Kitab Panji Selatan dan kitab Brajaniti itu memberikan acuan-acuan dasar bagaimana manusia itu bersosialisasi. Ya, sosialisasi dalam akumulasi yang besar itu kan merupakan satu karakter budaya. Basisnya apa pada saat itu? Kembali kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Terus bagaimana dampaknya terhadap kepentingan budaya Kutai pada umumnya? Ya, semuanya lalu beririsan. Tidak ada satupun budaya Kutai yang tidak beririsan dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, akibat beririsan ini, maka pondasi budaya strateginya itu bagaimana kita bisa memperkuat eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Bukan ansih subjektif kesultanannya ya, tapi dampak daripada proses pemajuan budaya yang ada di Kutai Kartanegara, Kesultanan Kutai Kartanegara, itu akan memberikan dampak pada sistem-sistem budaya yang ada di luar daripada kesultanan. Itu yang kami maksudkan begitu. Terus bagaimana dengan proses situasi IKN itu sendiri? Nah, kami berharap IKN itu punya karakter budaya kita.
Jadi IKN itu punya karakter budaya kita. Jadi membangun itu tidak berdasarkan berbasis misalkan kami minta maaf ada etnik tertentu, enggak. Jadi diterjemahkanlah misalkan arsitekturnya, budaya arsitekturnya, kemudian budaya lagunya, budaya seninya, budaya perilakunya ketika kita bersosialisasi. Saya ambil satu contoh. Pada kejadian COVID, kami Kesultanan Kutai Kartanegara tidak pernah bersalaman. Dari dulu kami tidak pernah bersalaman. Tangan kami selalu begini. Masyarakat, rakyat kepada sultan. Sultan pun kepada masyarakat. Nah, sekarang kan terbukti. Dengan situasi COVID, ternyata menggapit tangan dengan kepala ke bawah, itu adalah bagian daripada protokol yang baru. Nah, kenapa kami ingin menegaskan sekali lagi, apakah protokol seperti kayak gitu dalam bersosialisasi kita itu baru? Enggak, sudah lama. Sultan Haji Muhammad Sulaiman ketika dia berhadapan dengan kepentingannya rakyatnya, kepalanya nunduk, tangannya ke bawah. Ini contoh. Ya. Jadi hal-hal seperti demikian artinya, maknanya mungkin dengan karakter-karakter seperti kayak ketika orang datang, orang bertemu dalam bersosialisasi, ini mungkin bisa dijadikan satu kesatuan di dalam karakter budaya IKN. Kalau saya sebut sebagai, ya kalau saya mengatakan sebagai culture system ibu kota negara. Ya, jadi culture system. Ya seperti kayak sekarang saya bilang, kalau kita masuk ke Bali, gitu ya, perasaan tubuh kita itu seperti kayak orang Bali, padahal kita bukan orang Bali. Kita terbiasa mencium bau-bau kemenyan. Kita sudah terbiasa dengan melihat orang pakai baju, mohon maaf, tradisional mereka. Ya, kita jadi terbiasa dengan penghormatan terhadap kepentingan budaya mereka. Nah, pertanyaan besarnya, apakah di dalam culture system yang ada di Bali itu tidak bisa diterima di ibu kota negara? Bisa. Ya, bisa. Jadi kalau saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kekuatan baru, kebudayaan Kutai itu menjadi culture system di ibu kota negara. Saya pikir itu.